Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama dengan atlet bulu tangkis kebanggaan Kolaka. Oke, kita sapa dulu Aas. Nama lengkapnya siapa Aas nih? Muhammad Asabru. Muhammad Asabru B. Kasra. Didampingi sama coach kecil Aas ya. Biasa Asabru ini kan disapa lebih akrab dengan sebutan Aas ya. Dari dulunya saya kenalnya juga Aas. Nah, yang di sampingnya Bang Sudir, beliau ini adalah coachnya, pelatihnya Aas yang juga berjasa mengantarkan Aas, mengenalkan Aas yang namanya tepak bulu sampai mengantarkan Aas ke PB Jarum, dan sekarang alhamdulillah Aas ya, kita tahu bahwa 2018 kemarin Aas ini kan membawa nama harum Kolaka, memberikan 2 emas untuk Kabupaten Kolaka di ajang Porprov. Nah, Aas mungkin bisa bercerita kapan Aas mulai mengenal yang namanya bulu tangkis, mumpung ditemani sama sama coach kecilnya nih. Ya, silakan. Pertama ikut main. Ya. Ikut main di Ya. sama mama. Ikut main sama mama. Ya, main terus ikut lihat itu kan. Ikut lihat. Oh, berarti memang ibu mama dengan bapak ini senang Iya. bulu tangkis, ikut-ikut. Terus di situ Di situ kayak ada tante ya. Tante bilang, "As, sebentar sore ke Ya. GOR." Ke GOR. Itu posisi mau naik kelas 4 SD. 4 posisi mau naik kelas 4 SD. Terus bilang, "Oh iya, saya bilang gitu. Nanti sore saya ya sudah sama-samaan apa? Sepupu." Nah, terus kenal dengan coach pertama kali di mana? Di GOR. Di GOR. Nah, jadi ceritanya lihat Aas ini seperti apa dulu, Bang Sudir? Saya lihatnya Aas ini, saya lihat dari Asabru ini atau disebut dengan Aas ini, dia ada memang bakatnya untuk di bulu tangkis ini. Dia datang terus ke GOR, ya, dia latihan mengikuti tantenya yang pernah sekarang di PB Top Swalayan sampai sekarang saat sekarang ini. Saya lihat juga Aas ini memang orangnya rajin, giat datang latihan, ya itu saya lihat. Jadi disitulah. Nah, terus ada mungkin diskusi dengan orang tuanya Aas pada saat itu, minat kasih bergabung Aas di PB Agro ya pada saat itu ya. Sampai sekarang kan Bang Sudir ini kan masih melatih sampai saat ini di PB Agro Kolaka, dan alhamdulillah sudah banyaklah mencetak atlet-atlet untuk mengharumkan nama Kolaka, termasuk Aas ini. Nah, Aas ini kan saya bilang atlet langka lah untuk di Kolaka. Kenapa saya bilang? Karena kayaknya baru Aas yang tembus untuk dapat beasiswa di PB Jarum. Nah, ceritanya Aas memulai bulu tangkis ini kan di kelas 4 SD berarti. Nah, terus di kelas 4 SD bergabung di PB Agro binaan Kak Sudir. Awalnya dibawa sama tante, ikut-ikut, sama mama ikut-ikut. Lantas minat dan bergabung di PB Agro. Terus ini 2000, itu kejadiannya berarti 2009 atau 2010? 2010 ya. Ikut gabung. Nah, terus di sini prestasi pertama kali Aas ini juara 2 Lukman Abu Nawas Cup. Bulan Desember pada saat itu 2010. Ini Aas pada saat pertama kali dapat prestasi ini, itu dia sudah berapa bulan ikut gabung, latihan di PB Agro? 6 bulan. Sekitar 6 bulanan. Sekitar 6 bulanan. Oh, berarti Aas di pertengahan 2010 ikut gabung di PB Agro. Terus ikut lomba. Pada saat itu kan banyak binaannya Kak Sudir mungkin yang ikut lomba pada saat itu. Banyak.
Tapi hanya AAS yang sempat tembus masuk semifinal. Dan lawan Kota Unaha. Pada saat itu tuan rumah. Bertanding di Unaha, mainnya di Unaha. Gor Abu Nawas. Dan juara 2 saat itu Lukman Abu Nawas. Terus 2011 ini Agro Junior Cup diadakan dan AAS winner pada saat itu, juara 1. Itu diadakan di ini pertamanya itu di Gor. Di Gor. Terus di 2011 ini AAS juara 1 O2 SN tingkat SD se-Kabupaten Kolaka. Ini diadakan di mana dulu? Di Kolaka, tepatnya di Gor Poni Kolaka. Ini tetap Kak Sudir yang bawa pada saat itu, mewakili atas nama sekolah berarti? Sekolah SD. Diadakan dulu seleksi antara kecamatan. Kami berhasil masuk juara 1 dan mewakili Kabupaten Kolaka untuk lanjutnya ke Sulawesi Tenggara Kendari. Iya. O2SN tingkat dasar Kabupaten Kolaka. Ganda putra, berarti AAS ikut ganda putra dan tunggal putra. Tunggal putra dan ganda putra. Pada saat itu masih ingat partnernya? Masih ingat. Anaknya yang pertama kali bawa AAS ini. Yang pertama kali perkenalkan AAS bulu tangkis, ibunya ini, yang partnernya ini. Tapi dia sekarang masih aktif atau sudah anda lagi? Oke. Terus 2012 O2SN tingkat SD tunggal putra juara 1 lagi. Kemudian untuk Kabupaten Kolaka ya. Kemudian O2SN tingkat SD se-Sultra juara 3 pada saat itu. Ini diadakan di mana? Di Kendari tahun berikutnya. Kemudian 2013 di Bandera Cup ini AAS tunggal putra usia dini juara 1 lagi. Di Bandera Cup tunggal putra pemula juara 1 lagi. Ini di ajang yang sama atau event yang berbeda? Di Bandera Cup. Jadi saya ikuti kelasku, terus naik kelas. Di ajang yang sama. Ajang sama mengikuti 2 kelas. 2 kelas. Yang adakan di Bandera Cup? Di Bandera Cup yang adakan, tapi yang ikut ambil bagian ini dari Camat Tundulako. Tapi ini sertifikatnya ditantangin langsung oleh Bupati pada saat itu Bu Harimata. Siap. Terus 2014 KNPI Cup 2014 U13. Berarti AAS pada saat ini sudah umur 13 tahun. U13 ke bawah AAS juara 3. Ini diadakan di mana? KNP mana? KNP Unaha. Saking lamanya 2013 berapa tahun yang lalu sudah lupa ya. Nah, 2015 ini saya lihat blank, tidak ada prestasi. Berarti AAS mungkin pada saat itu sudah perjalanan ke Jarum atau seperti apa? Ya, begitu. Sudah perjalanan ke Jarum. Saya kan 2015 memang belum ada pertandingan. Terus sampai 2016 paling. Nah, ini yang menarik nih. Ini inti podcast kita di video kali ini adalah kita mungkin AAS dan Coach Bang Sudir ini bisa sedikit bercerita bagaimana perjalanan AAS kok tiba-tiba dapat beasiswa di Jarum. Ini kan semua orang mau, Coach. Semua orang mau, cuman mungkin kesempatan dan rezeki yang mungkin pada saat itu memihak ke AAS. Perjalanannya itu seperti apa? Di tahun 2015 atau 2014 waktu AAS pertama kali? Pertama saya ke sana ke Jarum kondisi 2013. 2013 dibawa sama Bang Sudir pada saat itu? Belum. Sama orang tua. Mama, kakak. 2013 itu AAS sudah kelas berapa pada saat itu? Kelas 5 SD. Hasilnya? Sampai babak, kan situ ada tahap 1. Ya. Tahap 2, tahap 3 baru karantina. Ya. Nah, saya sampai karantina. Terus lolos atau belum? Belum. Apa yang membuat AAS pada saat itu tidak lolos? Mungkin masih ada yang lebih bagus. Seumuran orang Jawa sana kan pasti betul. Pasti lebih baik dari. Iya, betul. Lebih bagus dari saya mungkin.
Berarti anggaplah 2013 ini bukan gagal ya, belum rezeki. Terus saya juga masih umur paling kecil. Paling kecil pada saat itu. Dulu kan penampilannya kecil, botak. Kalau sekarang waduh. Nah, terus tahun berikutnya ikut lagi. Nah, disitulah dibawa sama coach Bang Sudir ini. Iya. Ceritanya gimana, Bang? Kebetulan pada saat 2015 itu kami adakan mengikuti event di Kendari. Eventnya itu yang bernama Wali Kota Kendari. Iya. Kami gagal di situ. Kebetulan AAS juga dengan saya bawa juga dua binaan yang atas nama Khas Bintang Kasih Putri. Dia beriming-iming bilang, "Wah, kita gagal di Kendari." Berarti saya lihat dia bicara sama saya ada audisi di Kudus, Jawa Tengah. Dia bicara begini, bisa tidak kita ikuti ini audisi di Kudus, Jawa Tengah. Yang dapat informasinya AAS pada saat itu. Berarti AAS ini memang dreamnya sudah dari situ semenjak audisi pertama kali. Terus setelah itu mereka berdua ini pada saat saya juga bilang saya mungkin tidak bisa antar karena pertandingan KMPI 1 itu diadakan di Unaha. Saya minta izin di kantor selama seminggu. Jadi setelah itu lanjut ke Kota Kendari. Saya juga minta izin di kantor selama 1 minggu. Terpaksa ini mereka mau diantar ke Kudus, otomatis makan waktu terlalu banyak. Jadi saya bilang pada mereka saya mungkin tidak bisa antar. Tapi kebetulan di kantor juga saya menghadap bahwa saya mau adakan lagi seperti ini, ikuti seleksi audisi bisa jarum Indonesia yang diadakan di Kudus. Mungkin waktunya cukup lama. Kebetulan juga dokter di rumah sakit, kebetulan saya kerja di rumah sakit. Direkturnya bilang ya bisa antar aja, bisa enggak apa-apa. Setelah itu kami berangkat ke Kudusnya ini melalui perjalanan darat dulu, ferry ya, sampai ke Makassar. Di Makassar itu kami bermalam selama 1 malam. Tapi memang Bang Suri pada saat itu hanya AAS yang diantar atau banyak teman-teman AAS yang lain yang di PB Agro? Banyak teman-temannya, tapi yang ingin ikut sekali ini hanya berdua. AAS dan Sabru sama Khas Bintang Kasih. Sekarang si anak itu? Dia sekarang di Kediri, tapi dia maksudnya sekarang dia kuliah. Tapi tidak bulu tangkis hanya bukan konsen ke situ. Bukan konsen ke situ, tapi sekarang masih main. Nah, terus lanjut. Setelah itu di Makassar berlangsung malam, kami terbang ke Surabaya. Langsung ke Solo dulu, 1 malam bermalam ke rumahnya saudaranya ibunya AAS di Solo. Setelah itu kami bermalam, besoknya kami lanjut ke Kudus. Jawa Tengah. Disitulah diadakan seleksinya. Kudus, Jawa Tengah, PB Jarum kan ya? PB Jarum ya. Seleksi ya, seleksinya itu tahap pertama kan tahap screening. Ke Indonesia. AAS pada saat itu kan sudah punya pengalaman di tahun sebelumnya, tapi gagal atau belum rezeki lah. Nah, mungkin pada saat itu mungkin AAS ada pengalaman itu, jadi belajar dari situ. Ini. Nah, terus dinyatakan AAS lulus dan dapat beasiswa itu ceritanya gimana? Melalui dari tahap screening, semua anak-anak itu dipertemukan se-Indonesia, kurang lebih 5.000 peserta lah. 5.000 peserta se-Indonesia. Di situ diadakan seleksi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Sampai tahap ketiga, ya alhamdulillah Asabrunya ini bisa dinyatakan lolos untuk tahap karantina. Tahap karantina itu sisa berapa orang yang tersaring? Yang tersaringnya itu tahap karantina itu kurang lebih 60 orang, 50 orang lah. Yang jatuh 25 orang, yang masuk itu 25 orang yang lolos. Asabria AAS ini berhasil masuk di peringkat 10 di antara 25 orang ini. Berarti dari 5.000 orang karantina terpilih itu mengerucut dari 5.000 ke 10 orang. AAS masuk dalam 10 dari 25 orang yang diterima. AAS masuk 10 di antara 25 orang ini. Ajaib. Ini menyingkirkan berapa orang ini. Terus
ngomong-ngomong untuk beasiswa ini sendiri memang semua ditanggung di sana. Tanggung semua, mulai dari semua ditanggung. Pokoknya semua yang enak sekali hidup Was. Tahunnya saja tinggal latihan saja. Oke, berarti stop di 2015 perjalanan dari Kolaka menuju ke Kudus. Ya, Kudus. Jadi pada saat itu memang ajang mencari diri berpindah hijrah dari Kolaka ke Kudus. Jadi non prestasi di tahun 2015. Nah, latihan Aas terpilih, kemudian gimana rasanya As mulai latihan beradaptasi dengan teman-teman yang mungkin tidak sepulau, dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan, itu rasanya gimana As? Jadi pas itu ada orang Makassar satu. Oh, ada orang Makassar satu. Terus pas itu tapi memang kayak bukan teman tapi sekedar pernah lihat kan, pernah lihat mukanya apa. Di situ bilang. Terus saya itu yang sekamar di situ orang Jawa, dua-duanya orang Jawa. Terus saya bilang, kan saya masih kecil apa tuh? Iya. Berarti ini kan 2015 ini kan berarti masih maksudnya SD. SMP? 2014. Sudah SMP? Itu masuk 2014. Oh, 2014. Masuk Jarum. Nah, kan 2013 enggak lolos. Udah lolos. 2014 baru masuk. Oh, 2014 masuk Jarum. 2015 enggak ada prestasi pada saat itu karena fokus latihan saja dulu. Terus gimana? Pas masuk, pertama itu karantina ya. Karantina bikin. Bilang mama saya kan mau kan orang tua nggak boleh di situ. Iya. Itu bilang ya udah saya ke Solo dulu katanya gitu. Iya. Saya bilang iya. Terus saya di situ kayak pertama nangis gak? Iyalah. Saya bilang nggak usah lah. Mending ikut juga pulang. Batal deh, mending pulang. Mending pulang. Tapi terus habis itu ada yang maksudnya lebih di atas umurnya dari saya bilang. Iya. Sudah katanya di sini aja. Ada kita Iya. Ada kita nih. Ada teman-teman. Udah di sini aja. Terus habis itu ditenangi, tenang. Ya, oke. Lanjut. Balik ke Solo. Kan di situ 1 minggu. Iya. 1 minggu karantina. Habis itu pulang. Habis itu tunggu 1 minggu lagi baru ada pengumuman. Ya. Jadi saya di Solo, stay di Solo. Terus dia tunggu pengumuman. Pas kan pengumuman online. Iya. Ada yang online, terus ada yang ditelepon juga sama Jarumnya. Oh, pihak Jarum. Iya. Bilang. Pas itu yang paling tegang itu pas itunya, ketemu saya ini harinya. Iya. Hari hanya pengumuman. Hari pengumuman. Kenapa tidak telepon ini? Iya. Saya kan masih kecil, maksudnya tidak tahu gitu. Iya. Mau aku paling sendiri. Iya. Gitu. Yang tegang orang tua. Jadi saya biasa saja. Saya situ. Jadi ada pengumuman, ada nama aku. Terus mama ulang. Terus dia, lolos. Ahmad Asabru Bekasra, lolos. Lolos. Terus habis itu telepon. Terus kita menelpon ke Jarum. Ini betul lolos, maksudnya. Kan kita juga bilang ada yang lebih bagus, apa-apa kan. Betul. Mama aku juga nggak percaya, bilang saya juga habis itu. Iya. Ya kalau ada namanya di situ berarti lolos. Orang Jarum gitu. Iya, gini. Sudah, habis itu. Saya bilang. Iya. Maksudnya kan orang yang mau masuk Jarum tuh iya, karena dengar kabar dari coachnya sendiri, dari Kasudiri ini pada saat audisi AS itu jarang menang katanya ya. Jarang menang, makanya pesimis katanya. Wah, ini kayaknya enggak ini. Tapi disitulah penilaiannya Jarum itu bukan melihat menang dan kalahnya, tapi melihat ada sesuatu di anak ini. Inilah yang diambil dari 5.000 orang yang lolos hanya 25 orang. Soalnya ada putri berapa orang, terus Jawa berapa orang. Putri. Dan Jarum pada saat itu sudah mengkelaskan AAS khusus di single.
Iya, atau semuanya single semuanya. Semuanya single. Kali mungkin kita masih U13, iya U13 ke bawah semua kan. Terus pas di situ kita satu minggu, banyak U13, iya U13. Saya paling bawah. Pokoknya U13 saya paling bawah. Kalau saya lawan yang paling jelek saja di situ, kalah. Nah, di situ mungkin kan dari dulu saya kalau kalah kayak nangis. Iya. Kayak memang kalah. Kalau kalah wah pokoknya bagaimana caranya? Tidak bisa tidur. Nah, pokoknya bagaimana caranya? Iya. Menang, bisa apa? Dari situ kayak saya udah mati lah. Masa saya tidak bisa kalahkan ini? Masa saya bilang masa sama-sama besarnya apa? Bisa dalam hati bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Dari itu dari situ pas itu yang bikin saya mulai percaya diri karena pas karantina saya lawan di bawah umur bikin 2-5 2-1-2 2-1-5 kalah 2-1-2 2-1-5 tapi bukan malah nyerah tapi di situ yang bikin AAS motivasi terus pas apalagi saya main lagi sama seumuran sana bikin 5 lagi sama 7 luar biasa. Terus orang yang ada yang pemandu bakat bilang itu kenapa bisa lolos iya gitu kan. Terus habis itu saya nggak tahu juga kenapa bisa ada yang kasih tahu kan. Pokoknya ada sesuatu lah. Nah di situ AAS sudah mulai latihan berarti dari tahun 2014 lolos yang kedua kalinya itu 2015 dan 2016 baru ikut ajang. Di sini saya lihat AAS masuk semifinalis sirkuit nasional U15 U13 Milo School Competition wilayah 2 Cirebon Tunggal Putra. Tahun 2017 ikut lomba lagi semifinalis di Jarum Sirkuit Nasional NTB Open 2017. Kemudian ini yang keren nih. Juara 1 Blibli.com Superliga Junior 2017 Bergu Putra. Bergu itu berarti AAS 5 partai. AAS single putra terakhir penentu. Gua sama, luar biasa. Mewakili PB Jarum berarti. Iya. 2018 runner up Jarum Sirnas Primer Jakarta Open. Kemudian semifinalis Jarum Sirnas Sulawesi Selatan Open. Ini kemudian semifinalis Wali Kota Surabaya International Open 2018 ya. Kemudian semifinalis Yonex Rosa BTY ini apa sih? Bat Junior International Challenge. Ini di mana? Thailand. Di Thailand. Berarti mewakili Indonesia berarti. Bawa nama Indonesia berarti pada saat itu. Nah, kemudian pulang kampung. Iya, pulang kampung dipanggil sama Kolaka untuk membela Kabupaten Kolaka pada saat itu Porprov. Porprov di bawah dipanggil juga sama coachnya untuk dukung kembali ini bela Kolaka, dan di situ AAS memberikan 2 emas, 1 perak untuk Kolaka dalam kategori tunggal putra emas di Porprov, kemudian ganda putra pasangan sama Rio pada saat itu ya. Nah, terus perak beregu. Luar biasa, kebanggaan Kolaka langsung dapat emas 2 dari AAS. Ini Kolaka ngasih apa waktu dapat emas? Nggak apa-apa. Dapat reward dari Pemda atau KONI. Jangan ianya sendu. Ya, dapat ya. Dapat. Terima kasih, kalau terima kasih itu juga berarti sudah dapat. Walaupun namanya, tapi jangan berharap apa yang orang kasih, tapi kita harus melihat apa yang sudah kita kasih untuk kabupaten kita ini. Kemudian 2019 ini bergu putra semifinalis Liga PB Jarum. 2019 ini bergu putra. Kemudian di PB Jarum. Kemudian runner up Kavino Superliga Junior bergu putra U19
Ini Piala Lim Siking. Aduh, ini banyak sekali nih juaranya AAS ini. Kemudian 2020 runner up Liga PB Jarum 2 2020 Putra U19 dan dewasa. Ini AAS runner up pada saat itu. Ini bukan waktu lawan Iksan. Yang saya nonton di TV ini. Kita sampai teriak-teriak nonton di TV ini. Aduh. Kemudian semifinalis Liga PB Jarum. Bergu ya. Di event yang di turnamen yang sama. Kemudian semifinalis Liga PB Jarum 2020. Ini luar biasa. Kesininya belum ada lagi event atau turnamen. Ini karena corona kali ya. Paling home turnamen kayak juga. Begitu. Ya, jadi kalau masih COVID ya. Makanya karena COVID AAS pulang kampung dulu untuk istirahat. Nah, sorry saya ambil dulu. Ini medali sebanyak ini luar biasa AAS. Ini di usia berapa sekarang? 19 sudah dapatkan medali sebanyak ini, trofi sebanyak ini. Ini satu hal yang sangat membanggakan khusus untuk kita ya, untuk kita di Kabupaten Kolaka. Siapa sih yang menjadi favorit AAS selama ini? Pemain top lah, pemain dunia lah. Kalau saya kan Taufik Hidayat sih. Kalau AAS siapa? Lindan. Oh, mungkin karena sama-sama kiri ya. Terus juga prestasi sudah semua. Lindan ya. Memang dari dulu suka Lindan. Tapi Lindan kan orang Cina. Sedangkan kita kan banyak pemain, tapi memang yang namanya kita suka berarti Lindan ya. Ya, selain sama-sama pakai tangan kiri, juga memang sih kalau saya lihat mainannya Lindan dengan gaya-gayanya AAS pada saat main memang ada mirip-mirip. Oke, As, harapannya sampai sekarang ini motivasi AAS atau dream AAS yang belum tercapai dan AAS yang akan AAS kejar itu apa? Ya, untuk sekarang masih stay di PB Jarum dulu. Nggak tahu buat kedepannya mungkin ada rencana mungkin PB Jarum buat saya jadi saya terus di sana masih fokus aja dulu di sini. Terus kita juga nggak tahu kedepannya bagaimana. Jadi maksudnya kan COVID pertandingan ya, juga nggak tahu. Betul. Terus saya sudah masuk di kelas dewasa. Tahun ini tahun ini sudah masuk kelas dewasa. Untuk ini di luar ya, maksudnya pertanyaan Om Jack ini kan umum, maksudnya dream AAS di dunia bulu tangkis itu paling puncak apa? Ya saya kalau paling ini kita doakan ini penontonnya semua, Om Jack, warga Kampung Anggrek doakan semua nih, aminkan semua. Sebut saja. Saya pengen nomor 1 dunia. Juara dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga tercapai ya saya. Coach, apa harapannya? Kan saya rasa coach ini kan sampai saat ini coach ini yang membawa AAS. Apa harapan Kak Sudir untuk kita semua, ke pemerintah, ke semua pihak lah yang berhubungan dengan PBSI, yang berhubungan dengan dunia bulu tangkis Kolaka? Ya, oke. Harapan saya untuk pemerintah setempat agar kami diberikan bantuan moral dan material supaya keberlangsungan pelatihan di GOR itu tetap berjalan, supaya ada pengikut asabru berikutnya. Semoga dengan adanya asabru di sana, anak-anak yang sekarang ini yang saya latih agar dapat dijadikan motivasi, dapat dijadikan tolak ukur untuk bagaimana caranya bisa jadi seperti asabru. Biarpun mereka tidak seperti asabru juga, tapi dengan cara latihan yang giat mungkin mereka bisa mengikuti jejaknya asabru. Harapan saya juga kepada orang tua binaan agar dapat memberikan bantuan cukup dengan merajinkan putra-putrinya untuk datang latihan tempat waktu datang dan tempat waktu pulangnya begitu. Untuk PBSI agar kami dapat dibantu dengan fasilitas tempat saja. Sekarang kan kita lihat GOR bagaimana caranya. GOR itu sekarang tempatnya mungkin tidak terlalu
layak lah untuk aku sekarang ini. Colek Om Ramadan. Oke. Dan terima kasih pula saya kepada Bapak Kadispora yang telah memberikan tempat fasilitas kepada kami ini pelatih. Yang di GOR itu ada SDS dengan Agro, sekarang berlatih di GOR. Terima kasih pula kepada Bapak Jayadin yang selama ini mendukung kami, sampai juga Asabru pernah dibantu ke Jarum sana. Waktu perjalanan Asabru ini pulang pergi Jarum Kolaka, kadang Pak Jayadin? Iya, Pak Jayadin yang bantu kami. Iya. Makasih Pak Jayadin sudah memperhatikan anak bangsa ya. Ya, As, apa yang mau disampaikan? Kerja keras, motivasi diri terus. Motivasi diri. Pasti kita kan pas pernah ini, kalau kan biasa latihan Betul. keras, Betul. terus Betul. Pasti pernah Don. Ada grafik Don, betul. Down. Betul. Itu dilawan terus. Betul. Itu kita harus lawan terus. Titik jenuh lah, Titik jenuh. Nah, inilah kuncinya As kali ya. Tidak ada kata menyerah. Kalau saya di sana bilang, saya jauh-jauh dari Kolaka, naik ini ke sana ke sini jauh, naik pesawat 3 kali, baru sampai di Kolaka. Keren. Terus masa kayak beginian. Masa sampai di sini saya nyerah. Itu mungkin karena itu bilang. Saya maksudnya orang sana juga bilang, pelatih saya di sana bilang, kami itu orang Sulawesi, maksudnya kalah sama keadaan. Betul. Orang Sulawesi itu keras. Betul. Keren. Saya senang tuh. Orang Sulawesi itu keras. Saya suka itu. Keras motivasinya maksudnya. Oke. Dan saya sendiri melihat sebagai pengikutnya AAS ini, saya sebagai followernya AAS ini selalu memantau bahwa AAS ini bukan hanya ikut dibina sama PB Jarum, tapi AAS sudah menunjukkan prestasinya. Karena luar biasa kemarin sempat yang saya nonton yang terakhir, yang event yang terakhir itu waktu AAS melawan Iksan itu kan sudah pencapaian AAS juara 2 pun itu sudah saya bilang AAS juara 1 pada saat itu. Karena sudah melawan sekelas Iksan. Dan saya yakin kalau AAS motivasinya seperti ini terus, dream AAS yang pemain terbaik dunia itu akan AAS dapatkan. Oke? Baik teman warga Kampung Anggrek dimanapun berada, momen kali ini adalah momen olahraga. Cintailah bulu tangkis, cintailah olahraga, karena berolahraga itu bukan hanya untuk membentuk pola tubuh kita, membentuk diri kita, tapi berolahraga itu akan juga membentuk pola pikir kita. Oke, baik, saya Om Jack mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.